Minggu ini adalah minggu terakhir daripada seriesnya Finally, saudara, ini minggu ketiga. Di dalam bulan Desember ini kita juga akan membahas topik ini terakhir ketika tanggal 24 nanti. Tetapi secara bahan minggu ini adalah minggu yang terakhir dari series Finally yang saudara sudah dengar selama beberapa minggu ini, saudara. Baik saudara, hari ini judulnya adalah Amazing Story Behind Jesus Christ. Jesus the Christ, kisah luar biasa di balik Yesus Kristus. Firman Tuhan diambil dari Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Tapi karena ini bentuknya adalah silsilah, isinya nama-nama, jadi kita akan membacanya hanya ayat 1 dan langsung 17. Sebagai awal dan penutupnya, saudara. Saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan. 2 ayat ini, saudara. 3, 2, 1. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Berkati setiap telinga yang mendengar. Biarlah pemberitaan firman ini adalah kebenaran yang membebaskan Tuhan. Ada kebenaran yang membangkitkan Tuhan dan mencelikan. Terima kasih Bapak. Mari Roh Kudus pimpin kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Baik saudara. Sebuah silsilah ya biasanya menghubungkan keturunan yang di bawahnya dengan seorang nenek moyang yang berpengaruh. Raja misalnya atau tua-tua adat, kepala suku. Ya orang-orang yang berpengaruh di dalam silsilah itu. Nah saudara, saya ingat nih waktu SD, ya saudara, saya pernah melihat sebuah silsilah di dinding rumah kakek saya. Cukup besar dan silsilahnya cukup jelas, tapi tulisannya kecil-kecil karena ada ratusan nama di situ. Dan itu saya lihat 2 kali sempat dari SD atau waktu itu saya kuliah. Saya sempat lagi lihat silsilah itu. Nah saya tanya kepada tante atau om saya lupa waktu itu. Nah kemudian diterangkan bahwa kita itu keturunan dari Brawijaya 5. Wah saudara. Jadi waktu saya lihat di atasnya benar. Ujungnya itu Brawijaya 5 gitu. Dan kakek saya itu ujung di bawah paling kanan gitu saudara. Jadi yang terakhir kakek saya gitu kan. Namanya banyak sekali, ada bulutan besar itu kayak bupati gitu ya. Bulutan kecil orang biasa gitu. Pokoknya banyak banget, ratusan nama. Saya nggak tahu itu ada di mana lagi. Tapi itulah, kadang-kadang maksudnya itulah manusia saudara. Ya, untuk terkonek dengan sesuatu yang berkuasa. Hubungan darah itu penting sekali bagi manusia saudara. Dan itulah memang silsilah pada umumnya. Tetapi kita lihat hari ini. Ya saudara, kalau saudara baca ayat kedua sampai dengan ayat ke-16. Itu isinya nama dan dari Abraham sampai kepada Yusuf, Maria dan kemudian Yesus yang lahir sebagai Kristus. Dia adalah Yesus Kristus. Makanya penting sekali kata disitulah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Nah ini yang berbeda. Ada yang berbeda dari silsilah ini kalau saudara perhatikan. Dan bahwa ternyata kalau saudara perhatikan Yesus Kristus itulah yang lebih besar daripada orang-orang yang di atasnya saudara. Ini yang menarik, terbalik. Ya, saudara, ini sesuatu yang kita lihat di situ bahwa Yesus Kristus adalah raja, adalah Mesias yang dinanti-nantikan saudara. Walaupun dikatakan dia anak Daud atau anak Abraham, bahwa tidak ada hubungan darah dengan nama-nama itu saudara. Tidak ada hubungan darah dengan nama-nama dengan Daud dan bahkan dengan Abraham. Saudara tahu yang menghubungkan Yesus Kristus dengan Daud dan Abraham adalah janji Tuhan. Nubuatan Tuhan kepada Daud dan Abraham. Dan bahwa Abraham dan Daud bahwa melalui keturunan mereka Kristus akan lahir. Karena kepada Abraham di dalam Kejadian dikatakan, Kejadian 22 ayat 18a, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ya, menunjukkan bahwa saudara bisa melihat di sini. Karena di sini Abraham itu bukan Israel, ya Israel itu masih di dalam dirinya istilahnya, karena belum dilahirkan, Yakub belum dilahirkan pada saat itu. Ya Abraham itu jauh lebih besar daripada Israel. Dan itu dikatakan segala bangsa
ya melalui keturunanmu semua bangsa, bukan sebagian saudara, semua bangsa melalui keturunan kamu akan mendapat berkat. Menunjukkan bahwa Tuhan atau Yahweh adalah Allah segala bangsa. Kepada Daud, Tuhan menjanjikan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Nah saudara, ya Yeremia 23 ayat 5, saudara itu berkata demikian. Nah kalau kita lihat dari sini, kalau tadi Daud itu Allah yang universal kepada Daud sebagai Israel, bangsa Israel melalui keturunan Daud mendapat kasih karunia, terlibat langsung dalam karya keselamatan Allah di bumi. Itu yang berbicara kepada Daud. Walaupun betul bahwa dia sebagai minggu lalu adalah Yesus adalah raja. Ya, ada sebuah keturunan raja, Daud ada raja. Tetapi yang dimaksud di sini, yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa ketika Tuhan memakai Israel, itu adalah mereka terlibat langsung dalam karya keselamatan Allah di bumi. Jadi hubungannya, saudara, antara nubuatan, ya hubungannya antara nubuatan, ya dan di situ ada iman, saudara. Jadi hubungannya itu antara Yesus, Daud, dan Abraham. Saudara bisa lihat, dan Daud, Abraham percayakan itu, saudara. Itu yang paling penting. Ketika itu disampaikan kepada mereka, mereka percaya. Saudara tahu berapa ribu tahun dari Abraham sampai kepada Yesus lahir? 2000 tahun, saudara. Itu penantian yang melampaui umurnya, yang melampaui masa hidupnya. Ya, kelihatannya konyol, tetapi somehow Abraham percaya dengan itu. Dan itu terjadi. Demikian juga dengan Daud. Roma 4 ayat 3 dikatakan bahwa sebab apa yang dikatakan nas kitab suci. Ya, kita baca sama-sama. Lalu apa? Percayalah. Ada di situ, saudara? Ayatnya belum keluar. Roma 4 ayat 3, sebab apa yang dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bukan karena tindakan Abraham, bukan karena kepandaian Daud, tetapi karena percaya dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah kalau kita perhatikan kembali, silsilah dari apa yang ditulis oleh Matius, saudara, berhenti pada Yesus. Itu menarik, saudara. Berhenti pada Yesus. Kenapa, saudara? Kenapa demikian? Silsilah itu ke bawah, berhentinya sama Yesus. Nggak ada lewat lagi. Karena Yesus adalah Kristus dan itu adalah Kristus yang telah datang ke bumi. That's it, titik. Dan itu cukup buat kita semua. Amin, saudara. Ya, ketika Mesias itu datang, itu cukup buat kita. Yesus datang ke bumi, that's it. Ya, dan itu berhenti di situ. Karena itulah yang mau disampaikan oleh Matius pada waktu itu. Bahwa Yesus Kristus itu sudah lahir. Saudara dan saya tidak perlu menunggu Mesias yang lain. Saudara dan saya tidak perlu menunggu orang lain lagi. Tetapi Yesus yang adalah Kristus telah lahir. Amin. Nah saudara kembali ke Matius ini. Ya ke Matius 1 yang ayat pertama ini. Ayat pertama ini adalah dasar, saudara. Dari 16 ayat selanjutnya. Yesus Kristus adalah anak Abraham, anak Daud. Nah ini saudara bagi umat Yahudi penting sekali karena Kristus ini penting. Jadi Matius mengatakan Yesus adalah Kristus yang artinya adalah Mesias. Saudara tahu di dalam apa yang disampaikan, apa yang dipercaya oleh orang Yahudi atau Israel. Dan itu mereka dapat sendiri dari Tuhan bahwa Kristus itu adalah yang diurapi, the anointed one. Dialah yang akan menyelamatkan, dialah yang akan membebaskan, dialah yang akan memerdekakan bangsanya. Itulah yang mereka percaya. Jadi Kristus, jabatan Kristus atau Kristus itu sendiri penting sekali. Dan itu sangat dinantikan. Dan Matius ya dengan tulisannya, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Kristus. Bagi kita saat ini, Kristus sebagai penyelamat kita, pembebas kita dari perbudakan dosa. Saudara, Kristus itulah bukti daripada kasih Allah kepada kita semua umat manusia. Persis seperti yang diberikan kepada Abraham bahwa
melalui keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Demikian juga hari ini kita percaya Kristus telah lahir, dia sudah menjadi Mesias, dia penyelamat dari setiap manusia dari perbudakan dosa. Itu yang terjadi pada hari ini. Jadi silsilah itu bukan mengacu kepada hal yang lampau, kepada orang yang berpengaruh, kepada orang yang berkuasa yang sudah mati saudara. Tetapi silsilah itu berbicara mengenai raja itu ada sekarang. Haleluya. Dan itu yang penting buat kita. Ya, berbicara mengenai saat ini raja itu sudah lahir, Mesias sudah lahir. Amin saudara. Ini penting sekali. Kenapa? Karena saat ini begitu banyak orang, ya, sebetulnya musuh itu tidak mau berhenti. Dia tidak menyerah. Ketika Yesus disalibkan, Yesus bangkit, itu merupakan kekalahan bagi musuh, bagi iblis. Tetapi iblis tidak mau menyerah dengan itu semua. Dia berusaha menyesatkan bahwa Yesus itu bukan Kristus. Yesus itu penyesat. Makanya ketika berjalan, saudara, sebelum terjadi penyaliban, wah, bagaimana semuanya diungkap, bagaimana semuanya digoreng supaya Yesus ini adalah perusak adat istiadat. Yesus ini penyesat. Saudara, betul, Yesus menghancurkan adat istiadat yang melampaui firman Tuhan, saudara. Dia sangat menentang hal itu. Dan kemudian kalau tidak berhasil, dikatakan Yesus hanya sebagai guru yang baik. Hanya sebagai nabi bahkan. Ya, betul, dia adalah nabi. Tapi poin saya di sini dia hanya sebagai orang biasa yang hanya baik. Jadi kita masih perlu menantikan Kristus yang lain. Itulah roh antikristus itu. Saudara, kita sedang berhadapan dengan roh antikristus yang berkata bahwa Yesus belum lahir. Itu sebabnya Matius katakan Yesus adalah Kristus. Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Nah, dengan kebenaran ini saudara, kita perlu dengan clear dan jelas bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu adalah Kristus. Yesus adalah Kristus yang dijanjikan itu. Pertanyaannya, bagi saudara, siapa Yesus itu? Apakah dia sebagai Kristus ataukah dia sebagai yang lain? Mari kita renungkan. Ini sebagai perenungan buat kita. Ketika kita mengatakan Yesus adalah Kristus, itu artinya kita melakukan semua firman-Nya. Itu artinya kita berjalan di dalam kebenaran-Nya. Nah, saudara, jangan juga salah. Berjalan dalam kebenaran itu artinya harus benar terus. Termasuk saudara ketika gagal bertobat dan kembali kepada Dia. Itu adalah berjalan dalam kebenaran saudara. Bagaimana kita mempunyai hati yang terus datang kepada Dia. Orang yang tidak menganggap Yesus sebagai Kristus atau Yesus sebagai Mesias berbicara kepada aku, dan aku. Self-center. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, kelihatannya pakai nama Yesus hanya dipakai sebagai jimat untuk menarik semua apa yang diinginkan buat kehidupannya. Saudara, mari kita fokus kepada Kristus. Karena memang Yesus adalah Kristus. Dia Raja. Seluruh hidup kita mengarah kepada Dia. Dia layak untuk dipuji. Dia kudus. Dia Raja segala raja. Tidak ada nama di atas segala nama. Tidak ada nama yang di atas lagi saudara. Itu udah paling tinggi. Nama Yesus. Dia layak untuk ditinggikan, dia layak untuk diagungkan. Amin saudara. Jadi selanjutnya ya, di sisi yang lain saudara, bicara mengenai Yesus Kristus yang di ayat tadi, ayat 1, tapi ayat 17 tadi yang kita baca, bahwa ada sisi yang lain, bahwa ternyata sejarah itu tidak sempurna saudara. Di mana Yesus saudara itu lahir dari orang-orang yang, kalau saudara nanti baca di rumah, ya orang-orang yang tidak terduga. Ya, hari ini kita akan masuk pada beberapa nama, dan beberapa nama itu nama-nama wanita, saudara. Wow, ini sesuatu yang tidak biasa di dalam silsilah orang Yahudi. Ya, di sisi yang lain ini, saudara. Nah, dalam ayat 17 dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara bisa lihat di sini ada pembuangan. Alkitab begitu jujur saudara. Ada kegagalan di sini ya, bahkan sampai kepada pembuangan.
Saudara bisa melihat, saudara bisa baca banyak tokoh-tokoh Alkitab, bahkan raja-raja Israel, mereka memberontak kepada firman Tuhan yang akhirnya membawa Israel kepada pembuangan. Dan kalau saudara baca lagi, setelah mereka kembali dari pembuangan, 500 tahun kemudian, Yesus lahir, saudara. Jadi saudara bisa lihat bagaimana perjalanan sejarahnya, dan Alkitab begitu jujur menampilkan bahwa ada kegagalan. Tapi kalau saudara lihat di sini, sejarah Israel yang tidak sempurna adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Yang berikutnya saudara, yang tadi saya katakan. Kalau tadi ada rencana yang tidak sempurna, rencana yang sempurna memakai sejarah yang tidak sempurna. Ada orang-orang yang latar belakangnya sangat-sangat tidak sempurna, saudara. Disinilah the amazing story-nya. Amazing story, Jesus Christ. Jesus the Christ, behind the Jesus the Christ. Kisah yang luar biasa di balik Yesus Kristus. Kalau saudara baca, di sana ada 5 wanita. Tamar, Rahab, Ruth, saudara, dan kemudian ada istri Uria, kalau saudara baca. Ya, kemudian ada Maria. Nah, yang pertama saudara adalah Tamar, itu ada di ayat 3 kalau saudara baca. Kejadiannya ada di 38, Kejadian 38. Ini seorang janda yang diperlakukan tidak adil oleh Yehuda. Yehuda adalah bapak mertua daripada Tamar ini. Saudara, dia nekat, dia berani, dia menipu dengan bagaimana dia mencoba untuk meneruskan keturunan. Ya, karena suaminya sudah meninggal, dia meneruskan keturunan. Dia lakukan itu dan terjadilah, dia menyamar sebagai pelacur saudara, Tamar ini. Dan kemudian terjadilah incest dan ada keturunan yang lahir di sana. Tapi saudara bisa lihat, kalau saudara baca, melalui situasi yang kacau ini saudara. Situasi bahkan yang memalukan ini, ya Tuhan melanjutkan garis keturunan Mesias. Itu Tamar. Yang berikutnya Rahab. Disebut dalam ayat 5 di Matius 1. Ya, Rahab ini ceritanya ada di Yosua 5 saudara. Yosua 2 dan 6. Ya, Rahab juga seorang pelacur Kanaan. Pekerjaannya sebelumnya. Tetapi dia menerima 2 pengintai Israel pada waktu itu. Dan akhirnya dia percaya kepada Allahnya Israel. Dikatakan bahwa Tuhan Allahmu adalah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Itu ada di Yosua 2 ayat 11. Dia percaya kepada Allahnya Israel, dia akui bahwa tidak ada Allah seperti itu. Dan kemudian dia dinikahi oleh Salmon, berikutnya di dalam sejarah, yang adalah orang Israel. Dan Rahab ini sampai disebutkan di dalam daftar iman di dalam Ibrani 11 saudara. Saudara tahu Ibrani 11 isinya iman, iman adalah gitu ya. Saudara, dan di situ ada iman, oleh iman, dan di situ ada nama Rahab keluar saudara, di Ibrani 11. Karena dia percaya kepada Allahnya Israel. Dia bertobat dan dia percaya saudara. Yang ketiga, Rut ayat 5 di Matius 1 juga. Kisah Rut tercatat dalam kitab Rut, ya, Rut seorang perempuan Moab. Nah, suku Moab ini saudara, itu sangat dibenci oleh Israel dan harus dimusnahkan. Karena Moab sendiri hasil daripada incest. Terbentuknya suku ini. Dan itu menjadi musuh bebuyutan daripada Israel. Tetapi ya, Rut setia kepada Naomi yang adalah ibu mertuanya. Dia meninggalkan negerinya, mengikuti dengan setia Naomi yang adalah ibu mertuanya dan beriman kepada Allah Israel. Rut 1 ayat 16 katakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Allahmulah Allahku. Itu kata Rut kepada Naomi. Dan dari Rut ini dia bertemu dengan Boas. Dan Boas menghasilkan keturunan kepada garis keturunan Mesias. Di situ ada Isai, kemudian ada Daud akhirnya. Saudara bisa lihat di situ. Ya, nanti saudara akan lihat linknya. Ya, 4 orang ini seperti apa. Wanita keempat adalah istri Uria. Tidak disebutkan sebagai Betsheba. Kita tahu tercatat di firman Tuhan namanya Betsheba. Ya, tapi Matius mencatat di sini sengaja dengan sebagai istri Uria. Untuk mengingatkan kesalahan Daud. Bahwa ini salahnya Daud.
salahnya Daud dan akhirnya terjadi perzinahan itu. Ya, kita tahu namanya Batsheba, saudara, bahwa ternyata di sini dari list nama-nama itu bukan hanya perempuan aja nih yang punya background yang kacau, tetapi sebetulnya laki-laki dan perempuan semuanya sama aja. Ya, tidak sempurna, saudara. Semua nama yang ada di list itu nggak ada yang sempurna. Saudara bisa name it semuanya. Ya, bagaimana Yakub juga, bagaimana dia mengasihkan Yakub dan Esau itu, Ishak dengan Rahel. Saudara pilih kasih, bapaknya pilih siapa? Esau, ibunya pilih Yakub. Terjadi pilih kasih. Banyak keluarga di sana yang tidak sempurna, saudara. Isinya daftar nama yang bukan hanya wanita sebetulnya, tapi bahkan yang laki-laki juga penuh dengan tidak sempurnaan. Jadi saudara bisa lihat di sana, pemulihan kehidupan manusia yang sangat tidak sempurna adalah bukti dari kasih karunia Allah yang sempurna. Saudara bisa lihat bahwa akhirnya istri Uria itu melahirkan Salomo, dan Salomo ini menjadi garis keturunan Kristus juga. Saudara bisa lihat bagaimana 4 orang ini punya hal yang sama. Mereka percaya kepada Allahnya Israel. Mereka tidak punya apa-apa, mereka penuh dengan kesalahan, saudara, gelap, tapi mereka percaya kepada Allahnya Israel. Saudara bisa melihat bahwa jangan dibalik, saudara. Jangan sampai saudara masa lalu jadi masa kini jadi masa lalu. Kita semua kalau yang saudara percaya kepada Yesus, saudara sudah diperbarui, amin. Ya, kita hidup dalam hidup yang baru. Ya, oleh karena itu sejarah ini bahwa tidak ada masalah dengan gelapnya. Kalau kita di dalam Kristus, saudara, gak ada masalah semuanya. Tuhan akan pulihkan itu buat kita semua. Amin, saudara. Yang wanita kelima, Maria. Ya, ini agak lain, saudara. Saya pisahkan. Ya, Maria ini kalau yang 4 tadi penuh dengan drama dan kontradiksi, saudara. Ini seorang gadis yang sederhana, setia, taat kepada firman Tuhan. Tetapi saudara lihat, di dalam Lukas 1 ayat 28 dikatakan ketika malaikat itu datang kepada Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara tahu kata dikaruniai, favor, ya itu dari kata karis. Yang artinya unmerited favor, saudara. Sebuah kasih karunia yang tidak layak diterima bahkan oleh Maria sendiri. Maria itu wanita biasa, saudara. Penuh dengan kelemahan dan bahkan berdosa. Tapi tetap Tuhan katakan engkau dikaruniai. Bahwa semua itu tidak ada yang layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Sebetulnya tetapi karena kasih Allah engkau dikaruniai. Amin, saudara. Maria sama dengan saudara dan saya. Gak ada bedanya. Yang ada ya ketika kita bersedia apa tidak. Ya, dengan setuju apa tidak bahwa Yesus adalah Kristus. Maria setuju, Abraham setuju, Daud oke. Daud menerima nubuatan itu, diaminkan oleh dia. Terjadi, saudara. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana Tuhan sendiri melakukan cerita yang luar biasa. Ini yang berbeda, saudara. Bahwa Tuhan tidak takut. Tuhan tuh tidak pernah memikir bahwa segala sesuatunya, saudara, itu bisa dirubah di dalam Kristus. Ya, Tuhan tidak pernah takut menutupi untuk ini ada kelemahan ini, kelemahan itu. Alkitab begitu jujur, Tuhan ingin menunjukkan bahwa itu semua dipakai oleh Dia. Dan itu bisa memuliakan namanya. Dari hal ini ada 4 poin, saudara, kesimpulannya. Amazing story behind Jesus the Christ. Yang pertama, saudara, Tuhan adalah Allah segala bangsa. Itu yang disampaikan kepada Abraham. Dia mau sampaikan. Dan kemudian yang kedua adalah kasih karunia Allah melampaui batasan manusia. Yang berikutnya, Allah itu mencari iman, saudara. Bukan kesempurnaan manusia. Dia melihat iman, dia melihat ketersediaan saudara. Dia melihat bagaimana saudara terbuka dengan dia. Dia tidak melihat bahwa saudara sempurna atau tidak. Dan yang keempat, saudara, sebelum yang keempat, justru dengan iman kita disempurnakan, saudara. Amin. Justru dengan iman semuanya bisa berjalan. Justru ketika kita percaya, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, saudara. Yang keempat, persiapan. Ini sebetulnya yang terjadi dengan Tamar, Ruth, semuanya yang terjadi dengan drama-drama dan kontroversi yang terjadi. Semuanya itu
itu adalah untuk persiapan daripada kelahiran Yesus yang tidak biasa, saudara. Karena Tuhan itu radikal sekali, dia unkonvensional, dia tidak dapat ditebak, saudara. Dia hanya dapat dimengerti dengan iman. Haleluya. Saudara percaya kepada dia dan itu terjadi, saudara. Walaupun dia tidak pernah ngagetin, tapi dia selalu kasih tahu, saudara. Itu sebabnya dia selalu kasih tahu. Dia tidak pernah sesuatu yang tidak diketahui. Dia akan memberitahu kepada kita melalui firman-Nya, melalui orang, melalui saudara seiman, mulai siapapun. Dia tidak pernah mengagetkan kita dengan sesuatu sebetulnya. Tetapi satu hal, bagaimana kita dapat meresponnya dengan iman. Amin, saudara. Iman. Nah, saudara, Yesus itu adalah Kristus. Yesus yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu adalah Kristus. Hari ini, untuk kita semua yang mendengar, ketika saudara mendengar firman ini, saudara langsung teringat masa lalu saudara mungkin. Ada masa lalu yang gelap, ada masa lalu yang tidak biasa, yang mungkin bagi saudara tidak dapat diterima, merasa tidak layak. Datang kepada Tuhan. Yesus mengasihi saudara. Semuanya itu dapat dipulihkan di dalam Dia. Seperti Rahab dan Tamar, di dalam Kristus, masa lalu tidak menentukan masa depan, saudara. Di dalam Kristus, masa lalu dapat dirubah menjadi sesuatu yang indah. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Mari kita pakai kesempatan ini untuk merenungkan, untuk melihat bagaimana kasih Kristus itu melampaui pikiran kita. Melampaui perkiraan kita. Saudara tahu, nah di sini ada anak muda ya, atau semua saudara, bahwa yang terpenting di sini adalah iman. Oleh karena itu, satu iman itu perlu, saudara. Seiman itu perlu. Makanya kita sering seiman itu perlu. Ya, seiman itu artinya Yesus adalah Kristus, saudara. Bagaimana hidup kita didedikasikan kepada Kristus. Bukan asalnya dari mana, bukan sukunya seperti apa, status sosialnya apa, tetapi satu iman. Yesus adalah Kristus. Kita semua, mari kita bawa diri kita kepada Tuhan saat ini. Mari kita pandang Dia. Mari kita datang kepada Dia. Yang pertama tadi, untuk mereka yang merasa tidak layak. Tapi yang kedua, untuk saudara yang sudah berjalan dalam iman. Saudara sedang menunggukan janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tetap menantikan Dia, saudara. Tetap nantikan Dia. Cepat atau lambat. Kalau itu memang janji Tuhan, itu pasti terjadi, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bawa diri kami kepada Engkau pada saat ini. Tuhan, bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang memerintah. Engkau yang berdaulat Tuhan. Engkaulah Raja yang dinantikan. Yang lahir 2000 tahun yang lalu. Tuhan, aku berdoa pada saat ini. Biar setiap kami Tuhan menyadari bahwa kuasa-Mu Tuhan itu melepaskan. Kuasa-Mu itu memerdekakan. Di atas semuanya, biarlah kami semua Tuhan percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Engkau adalah Kristus itu sendiri. Yang datang, mati untuk kami dan bangkit Tuhan. Bagi kehidupan kami semua. Bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, aku berdoa pada saat ini. Anugerah-Mu turun atas setiap kami semua. Setiap umat-Mu.
yang menghadapi penuduhan kami tolak di dalam nama Yesus. Bahwa setiap kami dilayakkan ketika kami percaya kepada Engkau. Aku berdoa Tuhan, setiap yang menantikan janji-Mu, yang berjalan dalam iman Tuhan. Tuhan aku berdoa biarlah firman-Mu menguatkan untuk setiap orang terus berjalan di dalam iman. Bahwa penantian itu akan berakhir. Bahwa ada jawaban daripada Engkau Tuhan. Tuhan aku berdoa karena Engkau Allah yang berkuasa. Dan itu terjadi sepenuhnya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya berkata amin. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.